adik-adik semuanya, selamat tahun baru 2021. Happy New Year untuk kita semua. Bagaimana adik-adik menjalani awal tahun 2021 semuanya? Tetap semangat tentunya dong, menjalani tahun yang baru, hidup yang baru, sesuatu yang baru yang ingin kita kerjakan di tahun 2021. Tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru di tahun 2021. Kami sungguh bersuka cita kami boleh beribadah di awal tahun, di minggu pertama di tahun 2021. Tuhan Yesus, kiranya di tahun yang baru kami boleh semakin lebih baik, semakin mencintai Tuhan, semakin rajin beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ingin memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memujikan lagu, kita katakan Bapa, ku datang padamu. Atas kebaikan
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita terus giat membaca firman Tuhan, kita terus giat berdoa. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan menolong kita agar kita dapat mengerti firman Tuhan dan kita dapat melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan, dan kami bersyukur kami telah masuki tahun 2021. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap kami akan mendengarkannya. Kiranya kami dapat melakukan apa yang difirmankan oleh-Mu, dan kami dapat menjadi serupa seperti Kristus. Kiranya kami berharap tahun 2021 kami dapat menjadi lebih baik lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi memahami dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masyarakat dan sengaja pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33. Yes. Sekali lagi, Lukas 14 ayat 28 sampai 33. Ya, mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita masing-masing dan membacanya. Lukas 14 ayat 28 sampai 33 berbunyi demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh semakin memahami firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik, tidak berasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Tepatnya hari ini kita memasuki tanggal 3 Januari. Masih di awal tahunnya, kita sudah memakai kalender yang baru. Nah, adik-adik di rumah, apakah sudah berganti kalender menjadi kalender 2021?
atau di rumahnya masih memakai kalender tahun 2020. Nah, adik-adik, tahun 2020 ya, baik itu mungkin dari bulan Januari sampai bulan Desember, ada banyak kejadian yang kita alami, banyak peristiwa, dan mungkin ada banyak penyesalan, kegagalan yang pernah kita alami di tahun 2020. Dan saat ini kita harus melepaskan semua yang sudah berlalu. Kita harus memandang ke depan. Saatnya untuk berganti kalender menjadi kalender 2021. Artinya apa? Di tahun 2021 berarti ada harapan-harapan baru, ada hari-hari baru yang akan kita jalani, ada harapan-harapan yang ingin kita buat menjadi nyata. Jadi adik-adik di rumah sudah memikirkan belum apa sih yang menjadi perencanaan di tahun 2021? Apa sih cita-cita dan impian yang ingin dilakukan di tahun 2021? Sudah buat belum resolusinya? Sudah buat belum apa yang telah mau dilakukan di tahun 2021? Ayo kita coba pikirkan, saya mau lakukan apa ya di tahun 2021? Apa yang harus saya lebih giat lagi, lebih giat belajar, atau lebih giat bantu orang tua, atau banyak hal yang ingin kita lakukan di tahun 2021. Coba kita ambil waktu sejenak dulu untuk memikirkannya. Bagaimana adik-adik semuanya? Sudah selesai dalam membuat perencanaan untuk tahun 2021? Kira-kira mau melakukan apa? Kira-kira impian yang mau dicapai apa? Sudah semuanya? Wah, atau sudah memikirkannya kira-kira mau melakukan apa? Targetnya apa? Nah adik-adik, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan ya. Tadi kita udah baca nasingan dari ayat apa? Lukas 14 ayat 28 sampai 33. Kita akan melihat apa kata firman Tuhan dalam melakukan sesuatu hal. Nah, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana perlunya perencanaan dan pertimbangan yang matang dalam melakukan segala sesuatu. Adik-adik, ada kisah mengenai seorang bapak, ya, namanya Bapak Tono. Nah, bapak ini adalah seorang yang sangat pintar dan bijaksana. Ketika melakukan berbagai macam hal, dia selalu merencanakan sesuatu dengan baik, lalu ia melakukannya. Artinya apa? Ia tidak sembarangan, semuanya itu ada dalam perencanaannya. Ada target-target yang ingin dia capai. Suatu ketika Bapak Tono memutuskan untuk membangun sebuah menara. Nah, ketika mau bangun sebuah menara tentu bukanlah hal yang mudah ya kan adik-adik. Kita perlu yang namanya dana, berapa pekerja, terus menaranya mau dibuat seperti apa, bangunannya nantinya untuk apa, dan semua itu harus direncanakan dengan baik. Lalu Bapak Tono mulai mengambil kertas, dia mulai tulis-tulis. Oh, uangnya segini yang diperlukan. Nanti bangunannya begini, pekerjanya berapa orang. Nah, setelah semuanya dia pertimbangkan dengan baik-baik, dia akhirnya memutuskan kapan waktu terbaik untuk membangun menara tersebut. Nah adik-adik, kenapa Bapak Tono melakukan perencanaan itu sedemikian rupa? Karena ia tidak mau nanti bangunannya sudah setengah jalan, ternyata dananya nggak cukup dan menara itu nggak selesai. Nanti kawan-kawannya tertawakan Bapak Tono. Bapak Tono, udah nggak berhitungkan baik-baik bangunannya, sayang kan jadi nggak jadi, di tengah jalan nggak selesai, atau banyak orang yang akan tertawai, hahaha, masa nggak bisa menyelesaikan sesuatu yang sudah dibangun, makanya pikirkan dari awal matang-matang. Nah adik-adik, Bapak Tono tidak mau kejadian seperti itu, tidak mau diejek-ejek atau diketawai. Karena itu dia harus punya yang namanya perencanaan yang matang sebelum melakukan sebuah pembangunan. Nah adik-adik, demikian juga yang harus dilakukan dalam hidup kita. Kita perlu yang namanya perencanaan. Menghadapi tahun 2021 kita perlu yang namanya perencanaan, ya, rencana, plan A, plan B, semua itu harus kita rencanakan supaya ada suatu hal yang ingin kita capai. Lalu firman Tuhan yang berikut juga dikatakan selain perencanaan juga harus ada yang namanya pertimbangan. Di dalam firman Tuhan dikisahkan mengenai seorang raja. Wah, raja yang akan berperang dengan pasukan berkuda yang sangat banyak, pasukan bersenjata, ya, dan tombak, semua perisai, semua sudah lengkap pasukan yang gagah berani perkasa mau berperang melawan wilayah yang lain. Lalu seketika sang raja mau siap-siap berperang,
dilihat, wah musuhnya pasukannya lebih banyak, ada 20.000. Sedangkan pasukan yang saya miliki hanya 10.000. Wah, kalau 10.000 lawan 20.000 menangan mana? Siapa yang menang kalau 10.000 pasukan lawan 20.000 pasukan? Tentu saja yang punya 20.000 pasukan. Akhirnya sang raja dengan pertimbangan dia menimbang-nimbang lagi. Wah, sepertinya belum bisa nih kita berdamai. Akhirnya sang raja pun memilih untuk berdamai dengan raja yang akan berperang bersama dengan dia. Kenapa? Ia tahu pasti ia akan kalah. Dengan pertimbangan itulah akhirnya mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, adik-adik, dua hal ini, baik itu perencanaan dan pertimbangan, diperlukan dalam kita melakukan berbagai macam hal di tahun 2021. Selain itu, perencanaan dan pertimbangan pun itu sangat penting sekali ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik, Desember yang lalu kita merayakan hari Natal. Kristus telah lahir bagi kita ke dunia, dan kita juga mau mengikuti Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan dan merencanakan secara matang-matang. Kenapa? Di dalam ayat 33 dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, kita harus pikirkan matang-matang, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Mengikuti Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengambil keputusan itu, kita mau percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan kita bermain-main. Kita hari ini ngikut Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, besok kita tidak lagi percaya, atau besok tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Tidak bisa begitu ya, tidak boleh bermain-main. Ibaratnya kayak tadi, orang yang bangun menara, tidak pertimbangkan baik-baik, tidak jadi setengah jalan. Mengikuti Tuhan Yesus harus melepaskan semuanya yang mengikati diri kita, baik itu mungkin keinginan kita, baik itu pun apapun yang ada di sekeliling kita, semua itu harus dilepaskan. Artinya semuanya itu harus ditinggalkan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus haruslah menjadi yang terutama dan paling utama di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini kembali ingatkan kepada kita, ya kan, bagaimana kita mau belajar untuk merencanakan dan mempertimbangkan segala sesuatu ketika mengikuti Tuhan Yesus. Dan dalam berbagai apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, memasuki tahun 2021, kita juga harus merencanakan dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik, agar apa yang kita impikan, kita cita-citakan dapat terlaksana. Kita siapa di sini yang mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi insinyur, semuanya itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kita harus rencanakan, belajar keras, kita harus berupaya yang terbaik supaya kita dapat mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ya, amin adik-adik semuanya, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajari kami untuk mempertimbangkan dan merencanakan segala sesuatu dengan matang dalam kami menjalani tahun 2021 dan dalam kami mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau dengan matang-matang mengikuti Tuhan Yesus, bukan bermain-main saja, tetapi kami mau dengan sungguh-sungguh menyerahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur dan berserah penuh hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, dari baca kita hafalkan ya. Jadi pengingat bagi kita, menjadi pelita bagi kehidupan kita. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala
rencanamu. Nah, adik-adik, hari ini kita juga ada kuis kita berdasarkan firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi. Nah, adik-adik, kiranya semuanya bisa menjawab kuis Alkitab dengan baik dan mengirimkannya di Google Classroom. Ya, selamat mengerjakan. Kiranya kita bisa semakin hari semakin memahami firman Tuhan. Adalah harinya Tuhan, besok hari-harinya Tuhan, semuanya adalah hari-harinya Tuhan. Mari kita pujikan lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Pada hari ini kita akan mengakhirinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menghadapi hidup ini dengan percaya akan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kiranya setiap perencanaan dan masa depan dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungilah kami dalam berbagai apapun yang kami kerjakan. Berkatilah kami agar hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami了，我们一起念主祷文。我们在天上的父，愿能够祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，现在赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见圣单，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀、全圣父的，直到永远。阿门。Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap setia beribadah, tetap setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.